Malam bro, balik lagi lu. Iya, nggak apa-apa kan? Boleh? Nggak apa-apa, lu orangnya baik kok. Ya, nggak apa-apa. Sel diskusi santun itu sangat menarik. Ya. Elia, tes bahasa Indonesia dulu. Saat kau tidak mempunyai rencana, apa yang kau rencanakan? Pertanyaan itu saya jujur saya bingung apa itu. Diulang ya, diulang nih. Saat kau tidak punya rencana, apa yang kau rencanakan? Saat tidak punya rencana, apa yang kau rencanakan? Kira-kira apa yang mau kita bahas gitu aja? Saya pikir kita cukup nanti. Lanjut gue sama Elia. Inter Bang Elia aja bertanya ke kami. Bang Elia bertanya dulu ke kami apa yang lagi ingin dibahas. Kalau mungkin Kandar Diansyah ada topik, Fadol. Ya topiknya tadi ada diselesaikan bahwasanya apakah kitab kalian tuh legal menurut Yesus gitu loh. Oh, jadi judul yang kita mau diskusikan apa itu? Ya legalisasi kitab Anda menurut Yesus. Itu aja. Ya, jadi begini saudara-saudaraku, kalau kita mau tanya secara eksplisit bahwa Yesus berkata nanti setelah aku pergi atau naik ke surga, tuliskan bla 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 tentang kisahku, tuliskan ini, dan penulisnya adalah ABC, itu tidak ada. Abang ngerti nggak legalisasi atau legitimasi, ngerti nggak? Legitimasi ngerti nggak? Iya, artinya itu yang legal, yang coba yang gini resmi, deh, pelan-pelan. yang resmi terus. Ya, legitimasi itu apa sih? Yang absah, yang sah. Nah, pengesahan kan? Iya, betul. Oke, pernah nggak Yesus memberikan pengesahan terhadap penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes dalam bentuk apapun deh? Yang penting pengesahan, pernah nggak Yesus memberikan itu? Tadi udah terserah saya kata-katanya gimana, terserah. Yang penting bentuknya adalah pengesahan. Tadi udah saya jawab langsung bahwa kalau Anda mau ngomong tentang suatu otoritas atau suatu kesempatan tertentu, Yesus memberikan perintah untuk menulis Injil, tidak ada. Lanjut. Berarti kesimpulannya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi penulisan kitab, betul? Betul, terus. Baik, pertanyaan saya, ketika Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, pertanyaan saya, apakah kitab tersebut A, legal, B, tidak legal menurut Yesus? Menurut Yesus, jangan menurut kita. Jangan menurut kita ya. Tunggu dulu, Mas. Sabar aja, sabar. Kita ladeni aja baik-baik. Iya, baik-baik aja lah. Kita kan diskusinya baik-baik gitu loh. Ya, jadi saudaraku bertanya menurut Yesus. Tapi Anda tanya kepada saya. Ini coba pikirkan dulu. Pertanyaan ketika saya bertanya kepada Anda, menurut Yesus berarti harus merujuk kepada kitab apa? Quran atau Bible? Oke. Kita coba pelan-pelan aja ya. Iya, silakan. Kalau menurut Jokowi, maka yang kita tanya Jokowi, Bos. Ya, Jokowi baik. Kalau menurut Yesus berarti kisah tentang Yesus ada di Quran atau ada di Bible? Saya tanya. Yesus tidak pernah bercerita tentang hal itu. Dia tidak pernah menyinggung Quran. Bukan itu. Dia juga tidak pernah menyinggung tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada. Lanjut. Saya ulangi pertanyaan saya lagi ya. Saya ulangi nih. Ya, lanjut. Pembahasan tentang Yesus itu ada di kitab A, Quran, B, Bible. Di Injil tepatnya. Ya, Bible Anda, kitab Anda kan, betul kan? Injil. Kalau kami sebut Injil. Ya terserah lah, tapi sebenarnya bukan Injil ya kan. Kalau saya mau pretel itu bisa, tapi saya nggak mau ke situ. Oke ya. Ya, bukan itu. Lagi pula bukan itu topik kita. Fokusannya ke topik. Ya, kitab Anda lah ya intinya ya. Betul ya, kitab Anda ya. Nah, lanjut. Nah, terus. Baik. Ketika saya bertanya menurut Yesus, berarti merujuknya kepada kitab Anda. Ada nggak di kitab Anda jelas ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua belum selesai. Oh ya, oke, maaf. Ini maksud saya Bang. Ada nggak di kitab Anda pernyataan legitimasi dari Yesus
mengenai kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bang, aku ada yang jawab, Bang. Sabar aja Pak, sabar. Nanti ada waktunya, biar selesai satu-satu ya. Ya, Anda turun di bawah dulu, Bang. Penyebar. Silakan, Bang. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya jawab, cuman ditanya lagi ulang. Perkataan Yesus langsung tentang itu tidak ada. Lanjut. Berarti kalau tidak ada, legal gak? Menurut saya atau seperti apa? Menurut otoritas tertinggi. Itu makanya kalau tadi kan abang bertanya menurut Yesus, tentu harus Yesus yang ditanya. Kalau menurut saya legal. Di mana legitimasi dari Yesus? Kalau legal, Anda kan mengatakan legal. Ya, saya yang mengatakan legal. Dasar legalnya legitimasi dari siapa? Dari otoritas tertinggi atau otoritas terendah? Simpel aja. Ya, legalnya itu kita kan manusia yang berakal ya. Jadi bisa dikatakan begini, kami memahami bahwa apa yang diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sesuatu fakta sejarah yang kami imani. Itulah legalitas yang kami pahami. Ya, yang pertama saya nggak bahas iman, Bang. Ya. Anda mau beriman, Anda mau cerita iman 1000 kali pun dengan saya nggak peduli gitu. Itu iman Anda, bukan iman saya. Ya. Dan jangan dibawa ke sini. Saya nggak bahas iman ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ini adalah seorang peneliti, Bang. Silakan. Maka ketika saya seorang peneliti, maka sikap saya adalah harus sikap skeptis, harus mempunyai sikap kritis, harus mempunyai sikap akademis, ilmiah, dan juga sistematis, Bang. Dan metodologis pastinya, ya kan, begitu kan. Nah, sekarang secara ilmiah, ketika kitab tersebut tidak memiliki legitimasi dari otoritas tertinggi yaitu Yesus, apakah bisa dibilang legal? Oh, tentu tidak, Bang. Menurut otoritas tertinggi enggak. Karena otoritas tertingginya enggak pernah memberikan legitimasi. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Misal begini, saya punya mobil nih, Bang. Iya. Anggaplah mobil saya Toyota Alphard lah ya, yang bagus saja lah ya kan. Terus kemudian mobil Alphard itu saya telepon abang tuh, Bang Elia. Iya bang, abang bisa ke sini? Oh iya bang. Anggaplah Bang Elia ini sopir yang mau disewa oleh pelanggan saya yang namanya Dinda Natali. Ini ada mau disewa nih mobil saya ini. Bisa anterin? Oh iya ya Bang Ardi, siap. Oke. Pertanyaan saya memberikan legitimasi nggak kepada abang untuk membawa mobil saya? Benar, ya. Dapat ya legitimasi dari saya? Ya, lanjut. Baik. Ketika dapat legitimasi dari saya, mobil itu sah nggak menurut saya untuk Anda bawa? Ya, sah. Sah, oke. Sekarang saya balik. Misal saya punya mobil Alphard ini, tiba-tiba Anda ambil tuh mobil Alphard itu tanpa sepengetahuan saya nggak ngerti tuh. Ya. Saya nggak ngerti. Anda bawa lah, saya nggak ngerti kemana. Pokoknya Anda bawa. Pertanyaan saya, sah nggak mobil itu Anda bawa? Dari definisi yang Anda bangun tidak? Tidak sah menurut Tidak siapa? sah. Ilegal. Ilegal menurut siapa? Definisi yang Anda bangun. Silakan. Iya, bukan itu. Maksudnya tidak sah itu, tidak sah menurut Pemilik mobil. Siapa pemilik mobilnya? Ya, yang tadi yang Saya. Ya, Kan begitu kan? Betul. Berarti ilegal itu menurut saya. Tapi menurut Anda kan yang ngambil. Jadi ya nggak merasa lah, kan Anda yang ngambil. Ya. Jadi mobil itu tidak sah. Meskipun saya nggak bilang mobil itu tidak sah, tapi itu tidak sah. Itu adalah keadaan tidak sah. Paham ya Bang? Ya, lanjut. Oke, baik. Sekarang saya balik sekarang. Otoritas tertinggi di kekristenan adalah Yesus, betul? Iya.
Bukan Matius, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes sebagai Paulus, betul? Karena mereka adalah manusia. Yang Tuhan adalah Yesus menurut orang Kristen, betul? Ya. Baik. Ketika mereka semua Markus, Matius, Lukas, Yohanes menuliskan tentang Yesus, ketika mereka mendapatkan legitimasi, pertanyaan saya, sah nggak mereka ketika mereka mendapatkan legitimasi? Sah. Legal nggak? Ya tentu legal. Legal. Baik. Sekarang saya balik. Ketika mereka tidak mendapatkan legitimasi, pertanyaan saya, sah nggak tulisan mereka? Maksudnya Matius, Markus, Lukas gitu. Ya, tadi kan sudah yang baliknya. Sekarang baliknya. Tadi Ya, kan kalau dari ketika mereka mendapatkan legitimasi, Anda jawab sah, oke? Ya. Oke, kalau mereka tidak mendapatkan legitimasi, maka mereka Ya, dari definisi yang Anda bangun tidak sah. Harusnya nggak sah. Ya, harusnya nggak sah. Bukan Ya, dari dari definisi definisi yang dari Anda saya, bangun tetapi perbuatan. Lebih tepatnya perbuatan yang mereka lakukan, ya kan? Perbuatan yang mereka lakukan itu tidak sah menurut Yesus. Karena nggak dapat legitimasi. Simple kok sebenarnya. Kecuali begini Bang Elia. Kecuali Bang Elia terpatok kepada sebuah doktrin, maka saya nyerah Bang. Nyerah saya. Pokoknya harus begitu. Nah, nyerah Ya, kalau itu saya. Bang penyebar berita balik. Baik. Nanti dulu ya, nanti dulu. Sabar Enggak ya. gampang tuh. Saya yang jawab. Sabar. Ini Sabar lagi saya sama belum Elia dikasih dulu, jawaban. Sabar aja. Orang Kristen harus sabar ya. Satu-satu. Biar terjawab. Iya, satu-satu. Biar Bang Elia juga ini dia pendeta loh. Ya, sabar aja. Semua bisa diskusikan dengan baik. Iya, semua bisa diskusi dengan baik. Ya, sabar Kalau ya, tidak dikasih tahu, sabar. kalau si waktu nggak usah dipaksa Pak. Ini kan orang ini satu lawan satu, Pak. Kenapa Anda main keroyokan gitu loh? Diam aja dulu. Artinya biar terjawab. Jawabannya tidak ada legitimasi dari Yesus. Udah titik. Udah Bang. Iya, Ini udah. lagi sama ini dulu Bang, sabar ya. Iya. Suara saya nggak ini ya, nggak feedback ya, suara saya aman ya. Aman Kang, aman. Kalau gitu gini aja deh. Penyebar berita baik, silakan Anda bicara 6 jam. Kita semua menunggu. Silakan Bang. Oke. Jawabannya tidak ada legitimasi dari Yesus. Sama halnya dengan kitab Anda itu yang menulis sahabat. Di cross check si Muhammad enggak itu, karena Muhammad tidak bisa baca tulis. Di cross check. Si monyet. Nanti saya Turun jawab lu, ya. turun. Nanti sama gua lo kalau mau kayak gitu-gituan sama gua nanti. Ya nanti intinya kalau itu ditanya ke kita, mungkin nanti Pak Elia mau tanya ke saya akan dengan sangat bangga hati untuk menjawab itu Pak Elia ya, karena Pak Elia sudah dengan sabar menjawab pertanyaan saya, maka saya hargai Pak Elia semisal bertanya kepada saya, begitu ya Pak Elia ya. Oke. Kita selesaikan dulu ya Pak Elia ya, karena beliau baik ya. Baik. Jadi Pak Elia sudah mengakui bahwasanya ketika mereka mendapatkan legitimasi, maka kitab mereka sah menurut Yesus, betul? Ketika dibalik, berarti jawabannya? Menurut definisi yang Anda bangun tidak sah. Bukan definisi dari saya Bang, itu keadaan itu Bang, bukan definisi. Ya keadaan. tentu kan dari saya ikuti alur Anda, jadi dari pernyataan Anda itu tidak sah. Lanjut. Ya baik, ya sudah. Dari keadaan yang semestinya kan begitu kan, memang kan, betul nggak? Keadaan yang semestinya kan begitu memang. Ya oke, saya ikuti dulu. Lanjut. Ya udah nggak apa-apa, ya udah selesai kita. Oke. Ya berarti sekarang, ya nggak sah kan menurut Yesus ya? Oke, sekarang menurut gini, jangan Bentar dulu, saya isi dulu bentar, setengah menit. Kalau menurut Yesus, Setengah menit, bentar dulu Pak Elia, tadi ada ketinggalan. Menurut Pak Elia, kalau saya mengatakan si Yesus itu kira-kira etis atau enggak Pak? Kalau saya bilang si Yesus. ya abang pun udah tahu itu artinya. Kalau saya bilang si Muhammad pasti jauh dari etis ya. Kita orang Timur, mari kita belajar menghargakan yang orang lain hargakan. Lanjut.
Berarti teman Anda tadi itu tidak punya etika. Lebih baik dia dibawa kemana itu Bang? Terserah Abang mau bawa kemana. Lanjut. Siap-siap Bang Andi, makasih Bang. Ya udah, berhubung Pak Elia ini sangat santun dan beliau sudah mengakui bahwasanya kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes secara keadaan yang sebenarnya memang tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Artinya apa? Yang namanya tidak mendapatkan legitimasi itu sudah sangat-sangat membuktikan ya tidak dapat legitimasi. Artinya apa? Ya tidak legal, selesai. Silakan. Oke, Pak. udah bisa waktu saya. Silakan Pak Elia. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya belajar memahami pendapat Anda justru karena perbedaan pendapat itulah maka kita berbeda. Ya. Ya, jadi ketika Abang tadi bertanya bagaimana menurut Yesus, tentu harus Yesus sendiri yang jawab. Nah, kalau boleh saya bertanya juga, Abang mungkin pernah kenal ya atau dengar tentang Gajah Mada, Hayam Wuruk, pernah dengar ya? Iya pernah. Oke, saya paham arahnya kemana Bang. Nggak apa-apa, tanya aja. Oke. Kira-kira salah nggak kita mempercayai apa yang ditulis oleh sejarawan? Baik, saya boleh tanggapi? Ya silakan. Baik, yang pertama kita, bentar, saya duduk dulu ya. Saya open cam boleh? Pak Elia kalau Ya, open cam ini keren juga nih. Misal Pak Elia open cam juga keren juga ini sebenarnya. Open cam dong Pak Elia. Open cam dong Pak. Gimana? Saya nggak tahu tombolnya nih. Coba nih. Aduh. Tombol di mana? Nggak masalah. Nggak bisa open cam ini Bapak ini. Pengikutnya berapa ya? Coba bentar ya. Pak Elia ini pengikutnya 76. Teman-teman di follow ya Pak Elia ya. Baru. Ya. Ini aku follow ya Pak Elia, aku follow ya. Teman-teman minta tolong di follow Pak Elia karena beliau baik. Oke, ya, makasih. Karena beliau baik teman-teman. Ya di follow ya. Saya juga dong, Bang Andi juga dong. Semua yang ada di sini ya, gitu. Oke. Ya, lanjut. Baik. Yang pertama, soal percaya dan tidak percaya itu adalah murni hak masing-masing orang. Karena ini membahas soal keyakinan. Anda kan tadi mengatakan boleh nggak saya percaya? Oh boleh, itu hak Anda. Mau percaya, mau tidak, itu hak masing-masing orang. Artinya, kita nggak bisa ikut campur dalam sebuah kepercayaan yang pertama. Tetapi yang kedua, ini yang penting. Apakah berita tersebut 100% valid atau tidak? Nah ini bedakan antara valid dengan percaya. Bedakan. Kalau Anda mengatakan, apakah saya nggak boleh percaya? Oh boleh. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya nggak boleh percaya? Oh boleh juga. Bebas. Kalau percaya dan tidak bebas. Tetapi kalau Anda mengatakan, apakah informasi sejarah mengenai siapa tadi? Gajah Mada dan Hayam Wuruk tadi itu 100% valid? Oh enggak. Enggak bisa saya mengatakan begitu. Kenapa? Yang pertama, Anda nggak bisa membandingkan antara kitab sejarah dengan firman Tuhan. Itu tuh. Yang kita bahas ini kan kitab suci. Apa definisi kitab suci coba? Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Tertulis di mana Ardiansa? Tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Syarat disebut kitab suci harus wahyu Tuhan. Kalau bukan wahyu Tuhan, bukan kitab suci. Sesimpel itu tuh pemikirannya tuh. Oke, kita lanjut. Kalau Pak Elia sedang menyamakan derajat kitab suci Anda dengan kitab sejarah. Ingat Pak, sejarah itu banyak sekali mengalami distorsi. Sejarah itu banyak sekali mengalami distorsi. Itu sudah umum itu Pak. Gak ada sejarah yang hanya memiliki satu cerita, gak ada. Gak ada. Seperti halnya saya katakan kepada Bapak. Contoh, saya kasih contoh. Bapak Elia sekarang pegang Bible? Pegang? Ada. Baik, silakan dibuka Yohanes 19:25. Silakan, bacakan ke saya. Oke, sabar ya. Ya, silakan. Nanti kita ini dalam konteks sejarah ya. Dalam konteks sejarah ya. Oke, silakan. Ya, sambil di tab-tab layar teman-teman ya. Digaspol terus tab-tab layarnya. Di follow juga dong akun saya dong. Akun Ya. 8 nih. Akun 8 loh ini loh. Buset.
Ya sambil di follow ya teman-teman, akun yang di atas nih, akun Bang Ardi dan semuanya ya yang muslim ya. Oke, suara saya aman ya? Aman Akang. Kalau Bang Handi nanti mau Yohanes masuk, berapa? kalau Bang Handi, Bang Goldian sama Ukti Natali mau masuk, langsung masuk aja ya. Jangan nunggu minta izin dulu, langsung masuk aja ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut Pak Elia. Yohanes 19:25, silakan. Oh ya, 1925. Makasih yang udah follow. Barakallahu fikum. Semoga antum semua sehat selalu ya. Amin. Rezekinya lancar teman-teman. Amin. Barakallahu fikum. Silakan Pak tadi kan. Nah, oke, saya baca boleh? Boleh. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Oke, lanjut. Baik. Di situ tertulis Maria Magdalena berada di dekat salib Yesus, betul? Coba dibuka Matius 27 nomor 5556. Matius 27 nomor 5556. Udah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Lanjut. Pertanyaan saya, yang mana sejarah yang benar? Apakah Maria Magdalena melihat dari jauh atau Maria Magdalena melihat dari dekat? Objeknya adalah salib Yesus. Silakan Pak. Yang mana sejarah yang benar? Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab, saya tidak tahu nama abang ini apa ini? Abang apa ini? Ardiansyah Pak. Oke, ya Bang Ardi ya. Ya Bang Dan Ardi. Syah atau Ardi apa panggilannya? Bang Ardi. Ardi. Oke, Bang Ardi. Ya. Pertama tadi saya senang ya dari awal sebelum saya nanti jawab pertanyaan itu. Ya siap. Abang seorang yang sistematis, logis, akademis. Ya, mudah-mudahan ya harapan saya, karena saya pencinta seperti itu. Siap Pak, siap. Ya, mudah-mudahan kritik juga itu terbuka untuk kitab Anda sendiri. Kalau boleh ya, kalau boleh. Saya sangat senang Pak. Senang gitu. Ya, nanti saya akan ada pertanyaan tentang itu, tapi kita bahas satu persatu. Silakan. Ya. Ya, tadi ada Matius dan ada tadi apa? Yohanes ya. Yohanes. Sebenarnya Markus juga sama sih. Markus juga sama. Oke. Pertanyaannya tadi mana yang benar gitu ya? Begini, Matius dan Yohanes tentu orang yang berbeda. Artinya nama berbeda, orang yang berbeda. Pada saat mereka menulis, contoh saya buat begini, analoginya sederhana saja. Kita sama-sama melihat satu peristiwa, Ardiansyah dan Elia. Pada jam 11 siang, seorang Ardiansyah melihat dekat gajah itu ada, katakanlah kancil. Ya, artinya ini logis ini. Tapi ketika waktu tertentu, saya melihat kancil itu menjauh. Nah, karena memang bukan orang yang sama, maka sangat logis kita memiliki perbedaan penglihatan. Ya, kecuali kalau orang yang sama, dalam waktu yang sama, jam yang sama. Nah, itu maka saya katakan tadi kepada Abang Ardiansyah ini, kalau kami sangat wajar memiliki perbedaan karena ditulis oleh berbagai sumber. Nah, bisa dibandingkan dengan Al-Quran nanti, tapi kadang-kadang saya tidak tahu Mas Ardiansyah ini. Tadi saya masuk ke Komal yang ini ada puluhan kali disinggung tentang Yesus kami, Nabi kami, tentang Rasul kami. Saya nggak pernah loh satu titik pun emosi. Tapi begitu saya hanya katakan begini, Anda katakan ngikut Paulus itu Anda mau dibodoh-bodohi. Saya hanya bilang bagaimana Mbak kalau saya bilang Anda dibodohi oleh Muhammad. Walah. Udahlah Bang, nggak usah curhat Bang. Yang sekarang aja Bang kalau mau diskusi Bang. Enggak, yang sekarang aja. Nggak usah ngulas-ngulas yang udah-udah Bang.
Enggak, apakah seorang Ardiansyah juga hal yang sama gitu maksud saya? Hal yang sama gimana maksudnya Pak? Dengan lawan, artinya teman saya debat tadi sore. Ya nggak usah gini Pak. Gini, saya nggak ingin kemana-mana. Saya hanya ingin fokus mendapatkan jawaban dari Bapak. Itu aja. Oke. Artinya kalau ada nanti, saya disclaimer dulu ini. Saya minta maaf dulu kalau ada nanti pernyataan-pernyataan saya yang seolah-olah dalam tanda kutip menyudutkan. Kita harap maklum, ini diskusi gitu mas. Ya silakan Pak. Silakan. Oke, jadi jawaban saya sangat jelas tadi. Kemudian saya tanggapi. Karena awal pembukaan. Apa tuh jawaban yang sangat jelas itu apa Pak maksudnya Pak? Apa yang jelas? Ya tadi bahwa orang yang berbeda memberikan penglihatan yang berbeda, wajar kan? Logis nggak? Boleh saya tanggapi? Silakan. Baik. Dalam satu kejadian tidak mungkin ada 4 cerita yang berbeda. Jangankan 4. Dalam satu kejadian tidak mungkin ada 2 fakta yang benar. Gak mungkin. Tidak mungkin ada 3 fakta yang benar. Tidak mungkin ada 4 fakta yang benar. Tetapi kalau ceritanya berbeda-beda, cerita itu belum tentu sesuai dengan fakta. Betul gak Pak? Betul gak? Ini maaf saya salah. Ya silakan. Ya. Tadi udah saya berikan contoh-contoh dari mereka ini, faktanya benar. Mereka itu faktanya nggak ada perbedaan bahwa benar Yesus disalib. Nggak ada, kecuali kalau misalnya Yesus ternyata nggak disalib di situ. Oke, baik. Kita sekarang kita mau bahas Yesus disalib. Kita mau bahas Yesus disalib atau fakta sejarah? Biar fokus mas. Gimana? Ya, kita fokus dulu satu-satu ya. Iya, biar clear. Jangan bahas clear, ya kan? Yesus disalib dulu. Nanti kalau bahas Yesus disalib nanti melebar nanti ya kan. Kita bahas dulu. Kita bahas itu menarik juga itu. Ya, itu menarik. Ya, itu menarik juga. Nah, kita bahas dulu bahwasanya yang betul itu apakah Maria Magdalene melihat dari jauh dan Maria Magdalene melihat dari dekat. Saya ngerti jawaban Bapak pasti soal waktu, time, betul nggak? Ya. Pertanyaan saya logis dan itu logis sekali. Ya, pertanyaan saya, ada nggak buktinya? Bukti yang menyatakan bahwa Anda mengatakan time itu soal waktu itu, ada nggak buktinya? Oke, saya harus katakan kalau secara eksplisit mengatakan waktu tidak ada. Lanjut. Tidak ada. Terima kasih Pak. Maka alasan tersebut tidak bisa digunakan secara ilmiah. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada di situ terus kemudian kecuali memang ada ceritanya begitu Pak. Mohon maaf, kecuali memang ada ceritanya begitu, kisahnya memang begitu, bahwasanya Markus melihat Yesus itu pas waktu disalib itu jam segini. Matius melihat Yesus disalib itu datang jam segini. Jam segini itu apakah Yesus sudah disalib? Oh belum, masih perjalanan mungkin. Oh jam segini Yesus udah dipampang di kayu salib. Oh jam segini Yesus udah mati. Mungkin begitu. Tapi di sini tidak ada Pak, tertulis waktu itu Pak. Nggak ada Pak. Iya. Jadi ya, saya akui kalau lanjut. Iya, oke. Jadi kalaupun Bapak beralasan kepada waktu, gitu kan. Sebentar saya gelekan dulu ya, bentar ya. Alhamdulillah. Adalah alasan yang kurang kuat Pak. Dan gak kuat sih sebenarnya, karena gak ada. Gak kuat. Kalaupun Bapak mau mengatakan mereka diilhami Roh Kudus, ini malah jadi bermasalah. Roh Kudus mana yang salah? Apakah Roh Kudus yang mengatakan kepada Yohanes atau Roh Kudus yang mengatakan kepada Matius? Ini bermasalah ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Itu yang kedua tuh. Kemudian kalau mau soal kepenyalipan Yesus, sekarang kita merembet ke situ, Pak, atau gimana menurut Bapak? Ya, jangan dulu, jangan. Ini belum tuntas. Jangan, ini. Belum tuntas. Baik. Kalau Bapak mau menanggapi silahkan. Oke. Saya sangat setuju tentang ilmiah ya. Kalau kita mau pembuktian, maka kalau kita mau benar-benar pembuktian itu valid, maka orang yang menyaksikan itulah yang memberikan jawaban yang paling tepat.
Orang yang menyaksikan itulah yang memberikan jawaban yang paling tepat. Setuju? Baik, saya garis merah ya itu ya Pak. Silakan. Ya, oke. Nah, sama seperti pertanyaan Bapak tadi awal, apakah Yesus memberikan legitimasi? Tanya Yesusnya. Begitu mas saya. Jadi ini pun, karena kalau kita mau secara ilmiah, memang tidak ditulis apakah dia melihat jam yang berbeda. Tapi tidak ada juga ditulis mereka melihat jam yang sama. Jadi secara logis teori kemungkinan itu ada saja masuk akal. Nah, ya jadi masuk akal. Saya tidak bilang. Nah, kalau mau benar-benar valid, saya tidak membawa Roh Kudus karena itu yang membuat saya tertarik diskusi dengan Mas Ardiansyah tadi. Kita abaikan dulu, ya, doktrin apa segala macam. Justru itu yang membuat saya tertarik. Ya, kita abaikan aja dulu itu. Nah, jadi kalau memang itu, maka kedua orang inilah yang menjawab lebih tepat dan lebih benar. Kenapa kalian melihat seperti itu? Nah, kita ini hanya memberikan tafsiran loh Mas. Mas Ardiansyah mengatakan lemah. Saya memberikan argumentasi masuk akal. Kemudian yang kedua, mengenai persamaan derajat kitab suci dengan sejarah. Saya pikir tadi kalau kita bicara logis, akademis, kita abaikan dulu soal kitab suci. Kita abaikan aja dulu. Ya, bahwa faktanya sejarah mencatat Presiden Soekarno adalah presiden kita yang pertama, Muhammad Hatta wakilnya, Hayam Wuruk dalam Kerajaan Gajah Mada. Hampir tidak ada bantahan sampai hari ini tentang hal itu. Saya tidak yakin apakah Soekarno pernah berkata, wahai rakyatku Indonesia, buatlah tulisan-tulisan tentang sejarah Indonesia. Jangan kamu lupa, nanti kamu tulis sejarah, nanti tidak ada legalnya. Oke, boleh saya tanggapi jadi Pak? Artinya kita abaikan dulu, jangan bawa dulu ke kitab suci apa begini. Kita fokus ke ilmiah dulu. Baik, saya tanggapi boleh? Yang pertama soal Soekarno ini nggak masuk akal Pak. Karena apa? Karena yang pertama, zaman Soekarno udah ada alat recording Pak, udah ada alat rekam. Jadi nggak mungkin meleset tuh, karena udah tersimpan, tersave. Nggak mungkin tuh, udah ada apa kamera, bahkan zaman Soekarno pidato kita sampai sekarang masih bisa lihat. Jadi mustahil lah itulah Pak, meskipun orang nggak bercerita sekalipun Presiden Soekarno adalah presiden pertama, ya nggak mungkin lah kita nggak ngerti itu nggak bisa tuh. Hayam Wuruk gimana? Oke baik, kalau soal Hayam Wuruk nih, tak kasih tahu nih. Kalau soal Hayam Wuruk itu adalah cerita dari masyarakat yang kita terima. Cerita dari masyarakat yang kita terima, pertanyaan saya, kalau kita urut nih Pak, kalau kita urut, apakah Bapak bisa menemukan perkataan Hayam Wuruk? Kalau mau valid, betul-betul valid tuh ya. Kalau hanya sekedar sejarah bacaan, no problem. Artinya apa? Kita nggak mempermasalahkan valid atau enggaknya. Yang penting saya baca, selesai. Tapi kalau mau mempermasalahkan valid dan tidaknya, mari kita uji secara transmisi Pak. Sekarang saya tanya, misal ya, kalau ke Hayam Wuruk, siapa Pak penulis buku Hayam Wuruk? Saya tanya ke Bapak. Saya tidak tahu. Nah itulah, ya itu dari situ. Oke, kita bahas yang tahu aja. Kita bahas yang tahu. Siapa penulis kitab Lukas? Yes, Lukas. Setahu saya Lukas. Baik, kita ikutin Bapak. Bukan berarti saya setuju ya. Oke? Ya, silakan. Kita ikutin Bapak. Lukas. Pertanyaan saya, ketika Lukas menuliskan Yesus disalib di Lukas 23 nomor 33, pertanyaan simpel Pak. Lukas tahu dari siapa? Oke, Lukas tahu dari siapa? Oke, luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus. Perlu abang pahami bahwa cerita tentang kehidupan Yesus dengan masa Lukas itu bukan rentang waktu yang jauh berbeda. Tidak ada 200 tahun yang berbeda. Artinya peristiwa-peristiwa yang ada pada saat itu, ya, apalagi secara logis, sangat logis bahwa soal penyalipan itu pasti ya dalam konteks sekarang itu viral, akan diketahui di mana-mana. Dan
seorang Lukas itu ya menurut pengakuan yang kami pahami bahwa dia bukan, ya dalam tanda kutip bukan kaleng-kaleng. Dia seorang dokter, dia juga adalah penulis, dia juga mengklaim dari saksi mata bahwa dia mengatakan ini ilmiahnya. Ya. Artinya maaf. Kalau seandainya dalam Al-Quran saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, artinya kesaksian itu ini merempet sedikit ya. Artinya tidak hanya membandingkan. Iya. Ya, bahwa orang yang bersaksi itu orang yang merasakan dan melihat. Harus ada di tempat. Ya, orang yang melihat. Kalau memang akademis. Oke, jadi kita kalau akademis kita hanya kata orang, ya kan, maka kesaksian itu pasti palsu, nggak bisa diterima. Makasih. Nah, oke. Jadi seorang Paulus, ya, pada zaman yang tidak jauh berbeda dari Yesus, dan walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, kami memahami bahwa zamannya sama. Ya, oke. Baik, Pak. Saya boleh tanggapi satu-satu, Pak? Satu-satu boleh saya tanggapi? Boleh, lanjut. Baik, ini menarik ini. Saya suka diskusi sama Bapak ini. Terima kasih Pak Elia sudah berdiskusi dengan baik. Ya, oke ya. Satu-satu saya tanggapi, Pak. Bapak mengatakan Lukas tahu dari saksi mata dan pelayan firman, betul? Ya. Oke, saya ambil satu contoh dulu, Pak. Di sini ada Bang Handi Celebes dan di sana ada penyebar baik, penyebar itu tuh di bawahnya Bapak itu, tahu kan? Ya. Saya punya 2 orang ini, Pak. Ya. Saya punya 2 orang ini. Oke. Kemudian saya yang Bang Handi Celebes ini orangnya sangat jujur, sangat amanah, sangat baik. Yang penyebar berita ini dia orangnya tidak amanah, suka ngembat duit orang. Kalau saya kasih uang, mana kembaliannya? Oh, nggak ada, nggak tahu tadi jatuh, padahal diembat. Nggak jujur, nggak amanah. Pertanyaan saya, ketika saya berpesan kepada beliau berdua, saya suruh sampaikan kepada Pak Elia. Pertanyaan saya, Pak Elia lebih percaya yang mana? Yang Pak Hendy Cel. Luar biasa, mantap. Kita pegang sampai situ, oke? Ya. Kita pegang sampai. Pertanyaan saya simpel. Kita kembali ke Lukas. Ketika Lukas mengatakan mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman, pertanyaan saya, siapa nama saksi mata dan pelayan firmannya, dan bagaimana keadaan orang itu? Apakah orang itu terpercaya atau tidak? Kasih tahu saya. Sangat logis ini, Pak. Ya, saya paham. Oke. Secara logis, kalau kita mau pembuktian ya, maka yang kembali, maka kita harus tanya Lukas itu sendiri. Ya, itulah. Ya, berarti kesimpulannya nggak ada jawaban kan? Penulis itu Lukas, ya kan? Bukan saya. Iya, betul. Berarti kesimpulannya nggak ada jawaban kan? Jawabannya kalau abang yang mau tanya, tentu jawaban yang benar-benar valid dari Lukas itu sendiri. Iya, maksud saya begini, kita kan diskusi berdua. Ya. Bapak tidak bisa membela Lukas kan di sini? Maksudnya tidak membela Lukas gimana? Tidak bisa membela Lukas, bahwasanya Lukas mendapatkan dari orang yang saksi mata pelayan firman, namanya aja nggak tahu, apalagi orangnya, betul nggak? Iya. Oke. Ketika tidak tahu, di sini Bapak posisi tidak tahu ya? Ya. Kalau tadi kan Bapak tahu Bang Handi orangnya begini, Bang penyebar orangnya begitu, kan tahu tuh namanya tahu, orangnya tahu. Ketika Bapak tidak tahu Lukas ini dapat informasi dari siapa orangnya, coba pikirkan secara logis, Pak. Masuk akal nggak sesuatu yang nggak diketahui terus diimani? Oke. Silakan. Oke, boleh saya jawab? Silahkan. Oke, saya buat lagi analogi. Kita main analogi kelihatannya nih. Iya. Oke, ya. Pertama, kami tidak pernah melihat atau mendengar Lukas itu ada catatan miring. Dia katakan dia buta huruf gitu contoh. Bukan menyinggung apa ya? Rasulullah bukan. Iya. Dia itu tukang kawin contohnya. Dia itu begini gitu. Kami belum pernah mendengar hal-hal negatif tentang seorang yang bernama Lukas. Nah, bukan Lukasnya yang saya permasalahkan, Pak. Apa itu? Bukan Lukasnya. Ya. Tapi informasi dari mana Lukas ini? Jangan-jangan
Satu, jangan-jangan Lukas hanya mengklaim dia mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Bisa jadi nggak? Bisa. Kenapa? Karena Bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu. Betul? Betul. Bisa jadi. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi Lukas mendapatkan dari orang yang bukan pelayan firman, tetapi ditulis pelayan firman. Bisa jadi nggak? Oh, bisa. Kita tahu nggak? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Bapak nggak tahu. Ya. Sepakat? Oke. Kan nggak ada keterangan. Betul? Oke. Terus yang kemudian, yang ketiga. Bisa jadi nggak informasi dari yang disebut pelayan firman ini, jangan-jangan orangnya seperti Bang Penyebar ini, bukan seperti Bang Handi. Ya. Kalau Bang Handi orangnya amanah, ya kan? Kalau Bang Penyebar orangnya suka korupsi, ya kan? Nah, jangan-jangan begitu, jangan-jangan loh. Saya mengatakan jangan-jangan, Pak. Iya, lanjut. Jangan-jangan. Masuk akal nggak? Oh, masuk akal. Kenapa? Karena Bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu. Betul? Ya. Jadi segala kemungkinan di dalam kitab yang notabene kita tidak tahu, segala kemungkinan itu tuh bisa terjadi tuh, Pak. Betul nggak? Ya, logis. Jangan-jangan informasi Yesus disalib, jangan-jangan itu juga kabar burung yang beredar. Jangan-jangan kabar burung. Kalau soal peristiwa penyalipan, saya nggak ngomong, Pak. Saya nggak ngomong peristiwa penyalipan. Yang saya omongkan, yang disalib ini betul-betul Yesus atau bukan, gitu loh. Paham maksud saya? Saya sedang tidak membicarakan. Oh, Anda nggak mengimani peristiwa penyalipan? Oh, enggak, saya nggak ngomongkan itu. Kalau peristiwa penyalipannya ada. Yang saya tanyakan adalah yang disalib itu loh. Itu loh. Apakah benar-benar Yesus atau jangan-jangan bukan Yesus? Oh, nggak ada buktinya. Oh, nggak ada saksinya. Jangan-jangan yang ditulis Markus, Matius, Yohanes, jangan-jangan mereka juga nggak ngerti dapat dari siapa. Saya tanya kepada Bapak, misal Markus di situ kan menuliskan Yesus disalib, betul? Kalau Lukas menulis dari pelayan firman. Pertanyaan saya, Markus dapat dari siapa informasi Yesus disalib? Oke, kembali. Tentu kalau kita mau valid, tanya Markus dong. Iya, betul. Kesimpulannya, Markus tidak memberitahu. Gini loh Ardi, aku dulu yang jawab. Iya, Dengar dulu. Sabar. Kami aja dulu. Bisa sabar nggak satu-satu? Si Ardi ini mengajak logika kan. Nggak, Bang, bisa sabar nggak satu-satu? Nggak. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Bertele-tele jawabnya. Jadi lebih baik gini. Bang Elia, Pak Elia dikatakan bertele-tele. Iya, saya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Ya, baru ini pertanyaan. Sekarang kamu kan mengajak logika. Bang Kalau penyabar, iman sabar tidak Bang. boleh. Sabar Enggak, Bang. Pendek 1 Aku menit. bahas iman ini gimana? Aduh lah, ampun lah aku. Iya, iman itu tidak bisa logika. Sekarang saya balikin, bagaimana logikanya? Baginda Aku itu gak bisa bahas iman, membilang Bang. Aku gak bahas iman. Bang Penyebar bisa sabar dulu nggak, Bang Penyebar? Tidak. Kau harus Nggak tahu. bisa, Enggak Bang, bisa. sabar dulu nggak? Enggak kan. Baginda itu membela bulan di atas, baginda di bawah. Coba Minta tolong logikanya. dong Tapi Akang, kalau minta iman tolong itu dong kan Akang. itu. Ya. Ah, Saya minta tolong dong Akang. Oke ya, Bang Penyebar izin. Saya selesaikan dulu dulu ya, dengan Bang Penyebar Elia. Saya selesaikan dulu dengan Bang Elia, dengan Pak Elia ya. Izin ya. Oke, makasih Bang Penyabar. Ada kan penyabar? Oh, bukan penyabar, penyebar dia ya kan? Bukan penyabar, pantesan nggak sabar. Ya, kita lanjut ya Pak Elia. Saya tadi sampai mana? Oh ya, Markus. Kalau Lukas saja yang menuliskan dia dapat dari pelayan firman dan saksi mata, gak jelas juga siapa nama pelayan firmannya. Jangan-jangan pelayan firmannya itu ditulis oleh Lukas. Oh, ini pelayan firman. Jangan-jangan bukan pelayan firman, tapi ditulis pelayan firman. Jangan-jangan juga yang didapat oleh Lukas ini adalah informasi yang invalid. Jangan-jangan belum tentu benar. Karena tidak ada kepastian benar, maka sebutannya belum tentu benar. Betul? Tidak ada kepastian benar, maka sebutannya belum tentu benar. Dan belum tentu salah. Belum tentu salah, betul. Oke, sudah ya sepakat. Betul. Yang namanya belum tentu benar,
pasti belum tentu salah. Yang namanya belum tentu salah, kebenarannya juga belum tentu. Betul? Ya, lanjut. Ya betul. Betul itu. Sepakat saya. Sepakat. Jadi posisinya masih abu-abu loh. Enggak hitam juga enggak putih. Abu-abu nih. Enggak jelas. Oke? Nah, Ya, sekarang lanjut. saya tanya kepada Bapak, tolong dijawab sesimpel mungkin. Apakah Bapak tahu Markus dapat dari mana informasi Yesus disalib? Ya, yang saya pelajari, saya tidak pernah baca literalnya dari mana dia dapat. Yang tulis Injil Markus. That's right. Oke, Markus sudah terjawab. Apakah Bapak tahu Matius menuliskan Yesus disalib, dia dapat dari mana? Kembali, kalau untuk validitasnya tanya Matius sendiri. Baik, terima kasih. Begitupun Yohanes, betul? Iya, betul. Baik, artinya keempat kitab ini ketika diurut secara transmisi, ketika diurut secara transmisi, maka terputus di Lukas, terputus di Matius, terputus di Yohanes, dan terputus di siapa yang belum? Markus. Terputus di empat ini. Dan keempat-empatnya tidak menyaksikan langsung Yesus disalib. Keempat-empatnya, Pak. Tidak jadi saksi langsung Yesus disalib. Keempat-empatnya. Secara validitas, pertanyaan saya, secara validitas, apakah penyaliban Yesus ini adalah A, valid, B, tidak valid, C, belum tentu valid? Ya, secara logika, kita ke logika ya. Nah, saya terima ya, kalau secara logika jawabannya bisa valid, bisa belum tentu valid. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bisa valid, sedangkan bukti validitasnya nggak ada? Bagaimana coba? Bagaimana Bapak bisa mengatakan, Bapak yang mengatakan ya, bukan Matius ya, bukan Markus ya, Bapak yang mengatakan. Bagaimana Bapak bisa mengatakan belum tentu valid? Bisa valid, bisa tidak. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bisa valid, sedangkan bukti validitasnya nggak ada? Bahkan validatornya nggak ada. Oke, boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? silakan. Oke. Silakan, Pak. Kembali saya ulangi, kita tidak ada di zaman itu. That's Itu semua right. atas tulisan-tulisan yang kita terima. Bahkan kalau kita mau jujur akui, kita ini adalah, kita dapat sumber apa yang kita dapat pahami hari ini adalah kita dapat dari pendahulu-pendahulu kita. Gimana? Oke. Gimana Pak? Dari pendahulu-pendahulu kita, benar? Oh ya, oke. Oke. Sorry. Oke, kita logika ya, logika. Nah, kalau memang Mas mengatakan logika, itu tadi ada kata jangan-jangan ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya. Sementara mereka hidup di tempat keramaian, di depan orang banyak. Ya. Coba kalau boleh saya singgung sedikit tentang Wahyu yang ada di Gua Hira. Itu di Gua Hira itu bahkan orang banyak tak ada. Nggak ada sama sekali. Boleh nggak apa-apa, itu nanti bisa saya jawab, Pak. Boleh bisa saya jawab itu nanti. Ya, boleh. Jangan soal keyakinan ya. Kalau keyakinan, ya itu yang kita berbeda. Ya, Jangan-jangan cara logika. Jangan-jangan ya bahwa yang ngomong sama Rasulullah atau bisa dikatakan malaikat Jibril itu bukan malaikat. Jangan-jangan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Baik, saya jawab ya. Begini Pak. Tapi Bapak sepakat nggak bahwasanya Wahyu itu bukan hanya turun di Gua Hira? Sepakat nggak? Oh itu urusan Mas sendiri. Ya oke. Ya saya kasih tahu bahwasanya Wahyu itu bukan hanya turun di Gua Hira, enggak. Intinya yang menyampaikan intinya yang menyampaikan saya Mas. Tadi saya waktu jawab. Mas Ardiansyah bilang jangan-jangan masuk logika enggak? Baik. Saya jawab. itu. Saya jawab Pak. Kira-kira jangan-jangan ya, jangan-jangan baik. Jibril itu
bukan Jibril, tapi Ini menyamar di samping saya Bang Jibril. Oke. Apalagi ya, kita logis ya. Iya. Tapi Apalagi sebelum saya jawab, kita simpulkan dulu. Ini kita kan mau pindah ke Quran. Saya jawab Qurannya. Sebelum saya jawab ke Quran, kita simpulkan dulu Pak bahwasanya informasi Yesus disalib di dalam kitab Anda, apakah A valid, B invalid? Simpulkan dulu. Dari saksi mata valid. Duh. Gimana sih Bapak ini? Kan nggak ada buktinya. Dari catatan itu apakah nggak bukti, Mas? Mana bukti saksi mata siapa namanya? Saksi mata Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mencatat tentang penyaliban ini. Kok jadi kembali lagi Bapak? Oke. Saya paham maksud Bapak. Jangan gitulah Pak. Kalau diskusi jujur dong. Ya jujur. Saya paham. Jangan gitulah. Iya, saya paham. Begini. Ya. Mungkin Bang Adrian berkata Lukas nggak ada di situ, Markus nggak ada di situ, Yohanes nggak ada di situ. Siapa lagi tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada di situ, ya kan? Ya terus? Itu yang mau dipegang kan? Loh, pertanyaan saya, Lukas, Matius, Markus, Yohanes ini mendapatkan dari siapa? Kalau Lukas kan dari pelayan firman dan saksi mata. Pertanyaan saya, siapa nama pelayan firmannya? Siapa nama saksi matanya? Siapa? Tadi nggak saya tahu jawab, kan? Pak. Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Iya. Artinya Bapak nggak tahu. Kalau nggak tahu, apakah ini valid atau tidak? Kalau nggak tahu. Waduh. Jawabannya itu, dengarkan dulu. Yang memutuskan valid, ingat ya. Aduh. Kalau dalam pengadilan itu, yang memutuskan ini kok kemadilan gimana sih Pak? Tapi ilmiah. Iya, tapi nggak ke pengadilan juga lah. Gimana sih? Itu soal pembuktian. Iya kan? Iya. Itu kok ke pengadilan ini. Nah, Mas Adrian yang saya hormati. Iya. Ya, soal akhirnya ini yang membuat kita berbeda. Iya. Kita harus akui itu. Ya harus akui Pak bahwasanya kitab Anda nggak valid. Harus. Itu menurut Anda. Lo nggak menurut Anda? Walah. Saya hanya bilang tadi, kita logis ya. Artinya jangan bawa turun dulu aja lah penyebar ini. Aduh. Kita logika karena Anda yang mengajak saya logis, saya berkata logis. Silakan. Jadi bisa valid, bisa tidak kalau dalam teori ilmiah. Bisa valid, bisa tidak. Iya, karena kita tidak ada di situ. Mas Adrian tak ada di situ, saya tidak ada di situ. Tapi bukti ada nggak bahwasanya Lukas ini dapat dari siapa namanya? Ada nggak buktinya? Nggak ada kan? Walah. Pembuktian seperti itu, ya kan, saya tegaskan. Ya, kalau memang harus ini mulai. Kalau dibuat dengan rinci, ini dapat dari Thomas, ini dapat dari sini, saya bisa paham, bahkan saya yakin 1000%. Seandainya itu pun terjadi, seandainya ada pun orang-orang tertentu, maka akan ada, karena kita sifatnya kritis, itu maka saya katakan tadi, kalau Mas juga kritis terhadap Alkitab, coba kritis dong ke Al-Quran. Iya nggak apa-apa, nanti Bapak tanya Quran, saya jawab, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, tapi sebelum ke Quran, kita simpulkan dulu gitu loh. Jangan diskusi kita yang panjang nggak ada kesimpulan, kan percuma. Jadi itu maka saya dua, karena kita nggak ada di hidup zaman itu, Mas Adrian. Ya meskipun kita nggak ada zaman itu Pak hidup, tetapi kan kita bisa lihat tulisan waktu zaman dulu dan kita bisa baca sekarang, betul nggak? Oke, begini. Sesuai yang Anda baca sekarang, saya tanya sekarang Badan, sesuai yang Anda baca sekarang, apakah Anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai sumber penulisan dari Lukas? Dapat nggak? Itu yang saya katakan tadi. Kalau mau jelas, saya nggak pernah ngomong sama Lukas. Gimana? Ya sudah. Berarti kesimpulannya, Lukas sendiri tidak pernah memberitahukan bahwa saya sumber informasinya dari siapa, betul nggak? Oke, tidak berarti bahwa. Ya salam. Waduh. Coba sabar. Iya. Sabar aja, ya. Ya sabar salam. aja ya. Nah, siap. Jadi soal validitas itu. Kita nggak bisa simpulkan bangun seperti itu kalau memang kita mau ilmiah. Loh, kita tidak bisa. Buktinya nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Bukti apanya sekarang? Loh,
Ya salam. Bukti Lukas dapat dari siapa? Ada nggak buktinya? Kan dikatakan dari pelayan firman. Ya namanya siapa? Wastaga. Ya. Si? Jadi untuk menguji validitas itu harus dicantumkan nama orangnya, begitu. Ya Allah Pak, tak kasih tahu ya. Saya kasih tahu Iya. Pak. Iya. Oke, ketika mahasiswa saya setor skripsi kepada saya, Pak Ardi, ini skripsi saya. Saya buka lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Saya baca di latar belakang dan seterusnya. Saya tanya, Mas, ini dapat dari siapa? Oh, dari jurnal ini Pak. Coba mana jurnalnya? Oh, ini Pak. Oke. Yang mana yang Anda kutip? Yang ini Pak, kalimat ini Pak. Apakah dia mengutip dari orang lain? Oh iya Pak. Siapa namanya? Sebentar saya cari Pak. Silakan cari. Dicari. Oke, sudah ketemu Pak. Oke, tahun berapa dia kutip? Tahun segini Pak. Di jurnal apa? Jurnal ini Pak. Oke, namanya siapa? Namanya ini Pak. Dia itu mengutip dari orang lain atau hasil penelitiannya dia sendiri? Saya cari tahu dulu Pak. Siap. Oh, mengutip dari orang lain. Oke, cari tahu dia. Kalau saya yang bimbing skripsi, saya, kalau dosen lain nggak tahu ya, saya yang bimbing skripsi, minimal saya tanya sampai 5 turunan. 5 turunan. Saya Pak. Ini saya loh ya, pribadi ya, bukan orang lain. Iya. Minimal sampai 5 turunan. Ketika dia berhenti di 3 turunan, berarti inilah pangkal daripada sumber peneliti awalnya. Ketika, tetapi bisa jadi 3, bisa jadi 6, bisa jadi 7 atau 10, bisa jadi. Sesederhana itu bagi saya untuk membuktikan bahwasanya data yang diambil oleh mahasiswa saya adalah betul-betul data yang bersumber dari peneliti utamanya. Saya ulangi lagi. Saya pastikan apa yang ditulis mahasiswa saya, yang dikutip oleh mahasiswa saya, baik itu kutipan secara langsung maupun kutipan secara tidak langsung, saya pastikan bahwasanya dia mengutip dan betul-betul bersumber dari peneliti awalnya. Saya pastikan itu. Saya tanya kepada Bapak sekarang. Ini baru 2 loh, baru 1 loh. Lukas dapat dari pelayan firman. Ini baru 2 Pak. Pertanyaan saya, ini belum 5 loh. Iya, silakan. Ya, pelayan firman ini siapa namanya? Tidak disebut. Selesai Pak. Habis di pelayan firman, habis di saksi mata, habis. Gak ada informasi lagi yang bisa kita gali. Artinya apa? Valid nggak? Ayolah jujur. Setelah Bapak jujur mengakui, silahkan Anda bertanya soal Quran. Saya akan jawab Bapak menggunakan jawaban yang sangat logis. Silakan. Oke. Diakui dulu tapi. Kembali Pak ya. Ya, jadi Bapak sudah membuat. Bang Jibril kalau mau masuk ya Bang Jibril ya. Iya. Sebentar, saya tanya dulu ya Bang Jibril. Assalamualaikum. Siap. Ya, Bang Jibril kalau mau masuk atau Bang Handi, sebentar Pak Elia ya, sebentar ya. Ya. Bang Jibril atau Bang Handi atau Bang Dinda Khotijah atau Akang kalau mau masuk teman-teman Muslim silahkan. Karena apa? Karena saya nggak mau terkesan mendominasi di room ini karena ini bukan room saya. Santai Bang. Gitu ya. Boleh. Jadi semua teman-teman boleh nanti kalau mau masuk saya diem gitu ya. Oke. Tapi Silakan. izin Bang Ardi, ini saya mau nyapa. Leomat ini muslim. Oh iya, apa silakan. Leomat muslim apa Kristen? Leomat Bang Kristen ya? Hah? Ya Kristen. Kristen, baik. Nanti abang masuk juga nggak apa-apa. Di sini ada Bang Ardi sama Bang Jibril ya. Silakan. Saya biar nggak terlalu banyak ngomong, Bang Jibril nanti bantuin saya ya, Bang Jibril ya. Siap abangku. Saya cuma mau bertanya aja, sedikit aja. Siap, abangku. Siap. Oke, udah bisa saya masuk? Silakan. Oke, kita logika ya. Bagaimana kalau seandainya saya pakai narasi Bapak aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, Bapak sudah membuat ya acuan untuk skripsi mahasiswa Bapak harus A, B, C, D. Ya. Bagaimana jika seandainya
Nah,